Shalom. Jangan duduk dulu Bapak Ibu. Saya ada sedikit cerita sebelum kita duduk. Jadi ada seorang buta Bapak Ibu ya. Seorang buta ini waktu dia berjalan di tengah kegelapan hutan yang sangat gelap gitu ya. Dia bawa di tangan kanan dia itu ada sebuah tongkat gitu ya. Namanya orang buta jalan pakai tongkat begitu ya Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang unik. Orang buta ini waktu dia jalan pakai tongkat. Dia bukan cuma bawa tongkat. Tapi di tangan kiri dia bawa sebuah lampu lentera yang begitu menyala dan bersinar gitu ya. Kalau dipikir-pikir memang agak aneh. Orang buta ngapain bawa lampu begitu ya. Dan kemudian ada seorang yang bertanya sama dia, "Pak, kenapa Bapak udah buta bawa tongkat? Kemudian kalau bawa tongkat itu wajar dan normal. Tapi kenapa orang buta harus bawa lampu?" Orang buta ini bilang begini, "Lampu ini bukan hanya bicara atau bukan hanya berfungsi menyinari saya. Saya nggak bisa lihat tapi orang lain bisa lihat," dia bilang. Dia bilang, "Walaupun saya nggak butuh lampu ini," dia bilang, "orang lain itu menerima penerangannya dan bukan hanya menerima penerangannya, tapi waktu saya jalan bawa lampu itu menghindarkan saya dari bahaya." Sama-sama kasih tahu kanan kirinya bilang gini, "Bangkit dan jadi teranglah." Sekali lagi bilang, "Bangkit dan jadi teranglah." Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya waktu kita mengamini dan mengimani visi di tahun ini bangkit dan jadi terang, itu sama seperti orang buta ini Bapak Ibu ya. Waktu kita jadi terang itu bukan cuma berfungsi untuk memberkati orang lain. Tapi secara langsung dan saat itu juga kita juga diberkati, betul nggak? Siapa yang mau jadi terang katakan yes. Oke. Hari ini Bapak Ibu minggu yang pertama, minggu kedua yang pertama gitu ya. Di tahun 2024. Hari ini slide-nya boleh ditampilkan. Kita mau bicara tentang visi apa yang Gembala Sidang kita sampaikan hari-hari ini Bapak Ibu. Dan waktu saya mempersiapkan tentang firman Tuhan ini, tentunya saya juga masih belajar. Kenapa saya masih belajar? Karena kita sama-sama baru dengar visinya, betul nggak Bapak Ibu? Artinya kita harus sama-sama berdoa, sama-sama banyak mendengarkan firman Tuhan, masih harus baca firman Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan bicara tentang tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Jadi ini satu hal yang sangat penting, waktu saya persiapkan ini saya juga banyak dengar referensi dari hamba-hamba Tuhan yang lain, terutama dari Gembala Sidang kita. Saya juga banyak nonton dan dengar apa yang kiranya menjadi pesan Tuhan yang sangat jelas di tahun ini, bagaimana kita untuk jadi bangkit dan jadi teranglah gitu ya. Kalau bicara Bapak Ibu tentang bangkit dan menjadi terang, itu visi yang Gembala Sidang kita Paniko gitu ya, terima dari Tuhan tentunya untuk setiap kita juga gitu ya. Kita mau baca dulu Yesaya 60 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Di tahun ini bukan hanya bicara tentang kita harus bangkit dan jadi terang. Ada satu hal yang sangat penting, bahwa kemuliaan Tuhan itu akan terbit atas kehidupan kita. Yang mengerti katakan yes. Itu jadi satu hal yang sangat penting Bapak Ibu ya. Nah kalau tanpa berpanjang-panjang, hari ini menurut saya ada 3 poin yang harus kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Saya juga masih belajar karena kita sama-sama baru memasuki tahun 2024. Baru mengimani dan mengamini bahwa tahun ini adalah tahun bangkit jadi teranglah gitu ya. Kalau bicara ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama Bapak Ibu, untuk menjadi terang gitu ya, untuk bangkit dan jadi terang, ada hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah terang terus. Sama-sama katakan terang terus. Sewaktu-waktu Bapak Ibu beberapa bulan yang lalu di kamar saya itu ada 3 buah downlight lampu. Tahu ya lampu downlight Bapak Ibu ya. Kebetulan 3 buah lampu ini namanya apa? Saklarnya itu jadi 1 Bapak Ibu. Nah kemudian waktu malam-malam gitu ya, saya mau nonton TV di kamar. Dan kemudian waktu saya nyalakan lampu ini, ada 1 lampu yang kedap-kedip. Bapak Ibu tahu ya, kebayang ya. Jadi ada 2 lampu yang begitu menyinari. Dan kemudian tapi ada 1 lampu yang nyala, mati, nyala, mati begitu ya. Jadi ini lampu tuh enggak terang terus, enggak. Dia terang kadang-kadang, kadang-kadang juga gelap.
Dan yang saya rasakan pada saat itu adalah lampu ini bukan menolong saya, tapi lampu ini menyusahkan mata saya untuk melihat. Betul gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu jadi saya, ketemu lampu yang model begini, kesel gak? Agak kesel, betul gak? Jadinya diapain Bapak Ibu? Kalau kita gak punya lampu cadangan, kita malam-malam begitu gitu ya, gak bisa ganti lampu. Yang saya lakukan adalah lebih baik saya matiin sekalian. Hal yang penting di tahun ini, di tahun 2024, waktu kita jadi terang, kita gak bisa kadang-kadang terang, kadang-kadang enggak Bapak Ibu. Setuju enggak? Karena orang yang model begini, yang kadang terang, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap, lebih baik di Bapak Ibu yang bilang ya, lebih baik dimatiin ya. Saya gak bilang lebih baik dimatiin loh ya. Nah, tapi Bapak Ibu kebayang gak ada orang gitu ya, misalkan kita, jangankan kita gitu ya, mungkin pasangan kita atau diri kita sendiri atau anak kita. Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Ini anak maunya apa, betul gak? Perlu ditegur, perlu dihajar gak orang-orang yang kadang terang, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap, betul gak? Artinya hal yang perlu kita pahami pertama kali gitu ya. Poin pertama di tahun 2024 ini gitu ya, untuk menjadi terang kita harus terang terus. Orang yang gak terang terus gak bisa jadi terang. Orang yang cuma semangat di awal gitu ya, udah gitu ke belakang artinya gak bisa menyelesaikan bangkit dan jadi terang lah, gak bisa. Biasanya, ini bahayanya, makanya saya kasih pesan di awal tahun ini yang saya dapatkan untuk kita sama-sama pelajari juga bersama-sama adalah kita harus terang terus. Kenapa harus terang terus? Karena penyakitnya orang Kristen itu semangatnya di awal tahun. Betul gak? Kalau awal tahun tuh kayak semangat. Baca Alkitab masih 10 pasal tiap hari gitu ya. Mesbah keluarga masih jalan. Ini masih jalan gitu ya. Masih menyangkal diri dari dosa gitu ya. Masih terus lakukan semuanya. Tapi biasanya udah semester 1 berakhir udah mulai. Nggak terang terus. Betul nggak? Udah mulai loyo gitu ya. Sama kalau orang-orang di awal tahun ini punya resolusi mau diet. Siapa yang mau menguruskan diri? Tadi saya ngobrol sama Pak Didi, kata Pak Didi, iya nih kita harus menguruskan diri dikit gitu ya. Jangan sampai amit-amit katanya. Dengar pendeta banyak kena stroke katanya begitu ya. Nah, kan banyak yang pada mau diet, betul awal tahun ya. Daftar gym, daftar pilates, daftar ini, daftar itu. Padahal paling-paling biasanya cuma sebulan rajinnya. Betul nggak? Kita kan nggak mau kayak gitu, betul nggak Bapak Ibu? Waktu kita mengamini dan mengimani bahwa bangkit jadi teranglah, kita harus terang terus. Di Imamat 6 ayat 12 sampai yang ke-13 berkata seperti ini. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Sama-sama katakan terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Di ayat yang ke-13 bilang begini. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Sama-sama sekali katakan terang terus. Sebagai individu atau pribadi setiap kita juga harus menjadi suami yang terang terus. Setuju gak? Jangan sampai istri kita udah ngerasa gini, nih orang udah kebanyakan gelapnya daripada terangnya, gitu kan? Jangan sampai di tahun ini gitu ya, anak kita menilai, oh nih mama gua kayaknya bukan terang terus, ngoceh terus. Jangan sampai begitu, betul ya? Jangan sampai, oh rasa-rasanya orang-orang yang dekat sama kita tidak suka terangnya kita. Karena kadang kita terang, kadang kita gelap. Jangan sampai modelnya kayak begitu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kisah di Alkitab itu Bapak Ibu ingat ya, cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ini nih sama-sama menantikan mempelai, betul nggak? Ini sama-sama orang Kristen, 10-10-nya orang Kristen, 10-10-nya dapat pelayanan, 10-10-nya mendapatkan kesempatan buat melayani Tuhan, betul nggak? 10-10-nya nih orang Kristen, 10-10-nya terima visi yang sama, 10-10-nya nih orang yang benar-benar mengenal gitu ya, siapa tuannya, mengenal. Tapi masalahnya ada 5
yang memutuskan untuk gak terang terus. Betul gak? Karena minyaknya yang disiapin cuma segitu doang. Tapi yang 5-nya memutuskan buat terang terus. Dan terbukti yang ketemu mempelai yang dinanti-nantikan itu cuma 5 orang yang bijaksana. Kita harus putuskan mulai hari ini Bapak Ibu. Karena ini baru mulai berjalan, kita mau terang terus atau enggak? Kalau kita mau bangkit jadilah terang, jadi teranglah. Nah, jadi teranglah artinya kita harus sama-sama bisa memastikan diri kita bahwa kita terang terus. Sekali lagi sama-sama katakan terang terus. Langsung yang kedua, poin yang kedua, yaitu terus terang. Sama-sama katakan terus terang. Jadi gak cukup cuma terang terus, betul gak? Terang terus itu perlu, kalau mau bersinar harus terang terus. Tapi poin yang kedua yang paling penting, kita tidak pernah bisa jadi terang kalau kita tidak terus terang. Matius 5 ayat yang ke-37 bilang apa? Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya percaya kalau kita mau jadi terang, kita harus jujur Bapak Ibu. Setuju gak? Kalau Bapak Ibu terang gak jujur, itu terangnya tuh semu. Terangnya itu cuma bohong-bohongan berarti kan. Kita gak bisa bangkit jadi terang lah kalau kita gak terus terang. Terus terang tuh sama siapa? Pertama terus terang sama diri sendiri, betul gak? Yang kedua kita harus terus terang sama siapa? Sama orang-orang terdekat kita, betul gak? Sama suami kita, sama istri kita, sama anak kita. Dan yang paling penting kita harus terus terang sama siapa? Sama Tuhan. Gak bisa enggak, setuju gak Bapak Ibu? Di Ayub 8 ayat 6 juga katakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Bapak Ibu mau diberkati sama Tuhan? Harus terus terang, gak bisa enggak. Ada banyak kehidupan orang Kristen hari-hari ini, itu kebanyakan fake Bapak Ibu. Tahu fake gak? Kebanyakan kayak KW 100 gitu ya. Kelihatan di luarnya bagus, tapi di dalamnya ternyata gak jujur. Sebagai orang Kristen hari-hari ini punya tantangan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang kita harus jujur di hadapan Tuhan? Karena dicatat loh, konsekuensinya bagi orang-orang yang tidak terus terang dalam kehidupan ini adalah di Matius 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Jadi kalau kita gak berterus terang sama Tuhan, kalau kita gak terbuka sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Tuhan yang akan berterus terang Bapak Ibu. Betul? Akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya mau bilang ini konsekuensi bagi orang-orang yang tidak terus terang di hadapan Tuhan. Orang-orang yang masih suka simpan dosa, masih menampilkan apa yang indah tapi padahal dalamnya buruk gitu ya. Setuju gak Bapak Ibu? Jangan sampai kita ketemu sama Tuhan, kita gak tahu Tuhan datang kapan. Bisa hari ini, bisa sekarang, bisa besok, bisa tahun depan, bisa kapanpun. Jangan sampai Tuhan bilang apa? Enyahlah kamu daripadaku. Itu perkataan menurut saya yang paling sakitnya tuh di sini. Betul gak sih? Kalau Bapak Ibu digituin sama Tuhan sakit gak? Kalau cuma Pak Michael yang bilang gitu, enyahlah kamu dari gereja ini, itu mah gak apa-apa. Masih mending, betul gak? Ini kalau Tuhan yang ngomong enyahlah kamu daripadaku, itu enyahnya benar-benar udah enyah Bapak Ibu. Sudah hangus, udah gak tahu kemana, betul gak? Artinya apa? Kita harus benar-benar memastikan diri kita di tahun 2024 ini. Kita harus jadi pribadi yang terus terang. Gak bisa enggak. Di Amsal 19 ayat yang kelima Bapak Ibu, ini tambahan ayat ya. Bapak Ibu dengar aja gak apa-apa. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Itu Amsal berkata seperti itu. Orang-orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Artinya apa? Di Amsal ini kan kitab yang paling bijak, begitu ya Bapak Ibu ya.
Di Amsal aja bilang bahwa saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Coba kita mulai terbuka, kita mulai terus terang sama kehidupan kita. Ada banyak, saya ini baru menikah 4 tahun Bapak Ibu. Jauh kalau dilihat sama muka Bapak Ibu yang lebih dewasa ya. Ada yang udah 40 tahun, ada yang udah 30 tahun gitu ya. Kalau Om Robert udah banyak lah ya, dia menikah udah banyak ya. Kalau dilihat dari wajahnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, di dalam kehidupan pernikahan itu penuh tantangan gak? Penuh ya, saya aja 4 tahun penuh tantangan. Saya percaya Om Robert penuh tantangan gitu ya. Kelipatannya udah terlalu banyak, penuh tantangannya. Artinya yang saya pelajari selama 4 tahun ini bisa jadi belum semua, bisa jadi belum komplit. Tapi 4 tahun ini yang saya pelajari dalam kehidupan pernikahan itu, terus terang itu jadi satu poin yang paling penting dalam kehidupan pernikahan. Setuju gak Bapak Ibu? Yang sudah menikah setuju? Bahwa dalam pernikahan itu terus terang itu jadi satu poin yang sangat-sangat penting. Kalau kita mau lihat kehidupan kita jadi terang tahun ini, kalau kita mau lihat keluarga kita dijadikan terang sama Tuhan tahun ini, kita harus berterus terang. Dalam kekeluargaan kita, dalam hubungan suami istri. Ada banyak loh suami istri itu kehidupannya gak terus terang. Pin handphone aja diumpet-umpetin. Apalagi pin ATM Pak gitu kan. Kalau pin handphone aja udah diumpet-umpetin, saya percaya pin ATM-nya juga diumpet-umpetin. Gak mungkin dong pin ATM dibuka, pin handphone ditutup. Kayaknya enggak ya. Biasanya yang pin ATM, pin handphonenya udah mulai ditutup-tutupin, itu biasanya rekeningnya udah ditutup-tutupin tuh. Apalagi rekening sahamnya semuanya udah ditutup-tutupin. Itu saya percaya Bapak Ibu. Saya harus katakan bahwa keluarga atau pasangan atau hubungan yang tidak terus terang, saya percaya dan saya bisa jamin tahun ini gak bakal bisa jadi terang. Jadi yang harus kita introspeksi sama-sama dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita harus terus terang dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita. Karena waktunya udah singkat. Harusnya kita udah gak boleh ada kebohongan. Kita gak boleh ada yang ditutup-tutupin lagi. Kita gak boleh ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhan udah bilang loh, pendusta itu Tuhan gak suka. Kalau orang yang penuh kebohongan, itu tuh gak berkenan di hadapan Tuhan. Gak mungkin orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa jadi terang, itu gak mungkin. Setuju gak Bapak Ibu? Artinya kita introspeksi diri sama-sama. Saya juga masih introspeksi. Karena saya masih banyak kesalahan. Harus introspeksi sama orang-orang yang terdekat. Kira-kira tanya sama istri, sama suami. Kira-kira kita ini udah mulai terang apa enggak? Ya minimal mulai terang dulu lah dikit gitu ya. Walaupun gak sampai silau banget, tapi minimal udah ada lampunya nyala dikit gitu ya. Jangan sampai gelap-gelap banget juga Bapak Ibu ya. Itu poin yang kedua, bicara tentang terus terang. Yang pertama apa? Terang terus. Yang kedua, jangan sampai ketukar-tukar ya. Yang ketiga, ini poin yang terakhir. Biasanya yang terakhir paling seneng. Adalah sama-sama katakan terang-terangan. Jadi kalau mau bangkit jadi teranglah, itu gak cukup terang terus, gak cukup terus terang, tapi harus terang-terangan. Saya pelajari poin ini gitu ya dari seorang hamba Tuhan yang mendapatkan visi dari gembala sidang kita juga. Dalam menjadi terang itu gak bisa kalau kita masih sembunyi-sembunyi. Setuju gak Bapak Ibu? Karena kalau mau jadi terang, itu seperti pelita yang ditaruh dari ketinggian, betul gak? Harus terbuka, harus terang-terangan. Yang sepakat sama saya katakan yes. Ayatnya juga masih sama yang tadi kita baca, setuju gak? Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Makanya kita harus sama-sama Bapak Ibu memastikan diri kita bahwa kita adalah pribadi yang terang-terangan. Filipi 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Ini poin yang terakhir, poin yang ketiga, Filipi 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Sama-sama katakan menjadi teladan. Di ayat 18 bilang begini,
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Di ayat yang 19 katakan seperti ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Di Filipi ini berkata apa? Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Kalau mau jadi teladan, setuju gak? Kita harus terang-terangan. Gak bisa lagi ditutup-tutupin, betul kan? Ada banyak anak Tuhan hari-hari ini gitu ya. Kita itu suka jadi pribadi yang gak terbuka. Yang tadi saya bilang, gak terbuka sama diri sendiri, gak terbuka sama Tuhan, gak terbuka sama keluarga kita. Tahun ini kalau kita mau jadi terang Bapak Ibu, kita harus jadi pribadi yang terbuka. Gak boleh lagi ada fake, mau apapun jabatan kita, mau apapun profesi kita, bukan artinya kita membuka aib sendiri, bukan itu artinya. Tapi kita benar-benar jadi orang yang terang-terangan. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Itu adalah definisi menjadi pribadi yang terang-terangan. Gak bisa kita mau jadi terang kalau kehidupan kita masih kita tutup-tutupin. Konsekuensi orang yang jadi terang itu pasti dilihat sama semua orang. Betul gak? Gak ada orang yang jadi terang itu ngumpet-ngumpet, gak ada. Karena kehidupan poin yang ketiga adalah bicara tentang terang-terangan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita harus siap terbuka, dikritik orang, diberikan saran sama orang, itu konsekuensinya. Betul gak? Tadi saya sempat ngobrol ya sama Pak Fu sama Pak Didi sebelum ibadah mulai, ngomongin tentang kalau jadi artis gitu ya, jadi influencer, mungkin Pak Didi sama Pak Fu mau jadi artis gitu ya, dia kepikiran. Cuma tadi kepikiran gini, kalau udah jadi public figure itu susahnya setengah mati Bapak Ibu. Kenapa? Karena mau ngapain pun diliatin orang, betul gak? Mau ngupil aja diliatin orang pasti, gak mungkin gak? Betul gak? Coba Bapak Ibu bayangin, kalau ada public figure, pejabat gitu ya, ada di sebuah restoran, itu diliatin semua orang gak? Diliatin semua orang. Artinya kalau kita mau jadi terang, kita harus punya dan sadar bahwa konsekuensinya adalah semua orang melihat kita dan menjadikan kita teladan. Itu penting. Kalau para suami mau jadi teladan, mau jadi terang, engkau harus siap dilihatin sama istrimu apapun yang kau lakukan. Gak bisa enggak. Kalau seorang ibu mau jadi teladan buat anak-anaknya, mulai dari saat ini berarti anaknya apapun ikutin apa kata ibunya, betul gak? Dia akan lihat 100% karena terangnya tuh ada di sini. Jadi kalau tahun ini kita bilang sama-sama bukan cuma sekedar euforia ya, tapi benar-benar dengan iman dan mengaminkan bahwa kita mau jadi terang. Kita harus siap dengan konsekuensi bahwa kita harus hidup terang-terangan. Gak ada yang boleh ditutup-tutupin lagi. Ada banyak anak Tuhan hari-hari ini gitu ya. Kita hidup itu antara di sosial media sama di kehidupan nyata tuh beda jauh. Betul gak Bapak Ibu? Banyak loh. Sosial media aja bisa membuat kita dalam tanda kutip menjadi terlihat fake. Bukan hanya di hadapan orang tapi di hadapan Tuhan juga. Wah, di sosial media rasanya tiap hari ayatnya muncul semua gitu ya. Tapi cuma di situ doang. Di kehidupan gak ada tuh ayatnya, lupa semua kalau udah di kantor. Lupa semua kalau udah menghadapi masalah di usaha. Lupa semua kalau udah urusan bayar pajak gitu ya. Nah, kita gak bisa jadi orang yang seperti itu. Kita gak bisa jadi orang yang punya dua kepribadian. Itu artinya kita gak siap jadi terang. Kalau setiap kita suami, istri, anak, apapun peran dalam kehidupan kita, kita siap mau jadi terang, kita harus terang-terangan. Sulit gak Bapak Ibu? Sulit. Makanya kita perlu introspeksi diri kita sama-sama. Kita perlu berpikir apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus mulai koreksi sedikit demi sedikit. Suami istri saling mengingatkan gitu ya. Gak usah dikeplak juga kepala suaminya, gak usah. Tapi diingatkan dengan baik-baik gitu ya. Harus dengan kasih. Karena kita tahun ini kan kita
Maksud saya seluruh keluarga GBI Jakarta Family Church kita mau jadi terang, betul gak Bapak Ibu? Siapapun kita, bukan artinya jemaat gak jadi terang, enggak. Justru jemaat harus jadi terang. Di usahamu, di tempat kerjamu, di keluargamu, semuanya harus jadi terang. Termasuk semua pengerja di tempat ini, semua pemimpin di tempat ini harus sama-sama jadi terang. Yang mulai mengerti katakan Kalau bicara tentang apa pentingnya harus terang-terangan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat gak cerita tentang Ananias dan Safira? Ingat ya. Dia mati saat itu karena dia gak terang-terangan di hadapan Tuhan. Bukan karena mereka berzina loh ya, enggak ya. Bukan karena mereka ngapain, enggak. Bukan karena mereka ngebunuh orang, enggak. Tapi karena mereka tidak terang-terangan di hadapan Tuhan. Cuma karena dia berdusta di hadapan Tuhan, Tuhan buat mati saat itu juga. Jangan sampai Bapak Ibu ya, semoga tidak ada yang terjadi. Saya berdoa itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di tahun ini kita harus terang-terangan di hadapan Tuhan. Menjadi terang itu satu hal yang menurut saya tidak mudah. Setuju gak Bapak Ibu? Hidup benar aja, ini kalau dipikir-pikir Bapak Ibu ya. Hidup benar dan berkenan aja itu udah butuh perjuangan di hadapan Tuhan. Setuju gak? Apalagi harus jadi terang. Boro-boro, Pak saya mau buat diri saya sendiri aja nih. Biar gak padam apinya, itu susah Pak. Apalagi jadi terang. Karena kita tahu susah Bapak Ibu. Makanya kita masih ke gereja. Kita masih butuh Tuhan, kita masih butuh Roh Kudus, kita masih butuh arahan yang jelas. Setuju gak Bapak Ibu? Karena kalau mengandalkan diri kita sendiri gitu ya. Kalau saya pikir misalkan, seorang Gama bisa jadi terang model kayak apa sih? Kalau mengandalkan kekuatan sendiri gak bisa, setuju gak? Kalau Tuhan mau pakai banyak orang di luar sana, masih banyak gak yang lebih baik dari Gama? Masih banyak Bapak Ibu. Jumlahnya sangat banyak orang-orang yang lebih baik dari saya. Yang mungkin kalau disuruh khotbah lebih bagus dari saya. Disuruh mimpin gereja lebih jago manajemennya. Disuruh ini lebih jago. Masih banyak gak? Banyak banget. Tapi kalau Tuhan izinkan kita dan menaruh visi misi itu jelas, tahun ini adalah tahun untuk kita sama-sama, untuk saya bangkit dan jadi teranglah, artinya Tuhan punya tujuan tertentu. Artinya Tuhan kasih privilege sangat jelas dan sangat spesifik untuk setiap kita. Pribadi lepas pribadi, individu lepas individu, untuk setiap kita itu jadi terang. Yang sepakat sama-sama katakan yes. Saya boleh undang pemain keyboard dulu maju ke depan. Dalam menjadi terang Bapak Ibu, kalau bicara menjadi terang, seberapa banyak Bapak Ibu yang tahun ini rindu kehidupannya itu jadi terang? Kalau yang enggak juga gak apa-apa. Semuanya rasanya rindu jadi terang ya Bapak Ibu ya. Pengen suatu saat nanti di bulan Desember kita ngumpul-ngumpul Natal lagi, ada yang kesaksian gitu ya. Oh lewat kehidupan saya orang bisa lihat ada kasih Kristus. Oh lewat kehidupan saya suami saya yang tadinya suka marah-marah jadi gak suka marah-marah. Karena dia lihat istrinya terpancar kasih Kristus. Kan maunya begitu, betul gak Bapak Ibu? Dari anak-anak saya yang tadinya kalau ngelihat orang tuanya itu gak jadi teladan, tapi karena saya berjuang tahun ini dan Tuhan berkenan saya jadi terang, anak-anak saya udah mulai berubah. Karena dia lihat orang tuanya jadi teladan. Karena sesimpel itu, betul gak Bapak Ibu? Kalau gereja kita namanya Jakarta Family Church, saya mau katakan sama Bapak Ibu, hal yang paling pertama untuk kita jadi terang itu adalah di keluarga kita. Gak bisa enggak. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa jadi terang di luar kalau kehidupanmu di keluargamu, di rumahmu sendiri engkau gak jadi terang. Jadi kalau saya pribadi jujur ya, stop dulu bicara tentang penginjilan keluar kota. Stop dulu bicara tentang penginjilan kau pergi ke luar negeri penginjilan. Stop dulu bicara tentang membantu orang lain yang di luar sana. Sebelum keluargamu bisa bilang bahwa engkau jadi terang. Setuju gak? Itu urutannya Bapak Ibu. Karena Tuhan gak berkenan kalau keluargamu gak ngelihat engkau terang, engkau jadi terang di luar. Itu terangnya bohongan Bapak Ibu. Kayak lampu Natal kedap-kedip doang.
Artinya sama-sama Bapak Ibu di GBI Jakarta Family Church ini. Tugas utama kita hari ini, kita harus jadi terang di keluarga kita. Nggak ada kata terlambat. Walaupun udah bertahun-tahun gelap, udah bertahun-tahun redup, kalau tahun ini Tuhan bilang kita harus jadi teranglah, kita amini dan kita lakukan bahwa kita akan jadi terang. Makanya pesan yang penting ya, antara suami istri harus jadi individu yang suportif, betul nggak? Jangan nanti nih tiba-tiba kepala keluarga malam-malam bapak-bapaknya baca Alkitab, istrinya bilang gini, tumben lu baca Alkitab. Jangan begitu, betul nggak? Jangan nanti istrinya mulai pagi-pagi bangunin suaminya doa pagi. Kenapa lu kesambet apa? Ada masalah apa? Jangan begitu, betul nggak? Harus jadi individu yang suportif. Jangan nanti bapaknya baru belajar main gitar, mesbah keluarga di rumah. Anaknya bilang gini, cie belajar main gitar. Nggak usah. Betul nggak? Kan ceritanya kita mau jadi terang di keluarga. Kita harus jadi pribadi yang suportif. Coba disenggol kanan kirinya, harus support ya. Siapapun kita, karena kita keluarga besar, betul nggak? Belum terlambat memulai sesuatu yang baru agar kita satu keluarga sama-sama bangkit jadi teranglah. Susah gak memulai? Menurut saya memulai itu gak terlalu susah. Yang susah itu mempertahankan. Yang tadi tuh, terang terus itu susah. Kalau di awal tahun terang itu gampang. Tapi sampai bulan Juni, September, Desember terus terang terus gitu ya. Itu susah tuh. Setuju gak Bapak Ibu? Makanya kita butuh keluarga yang support. Kalau istrinya udah mulai redup, suaminya support biar jadi terang lagi. Betul gak? Kalau suaminya udah mulai redup, keplak dikit gitu kan biar terang lagi. Betul gak Bapak Ibu? Makanya kita ada di gereja Jakarta Family Church. Saya berdoa Bapak Ibu, jangan nunggu 1 tahun. Dalam 1-2 bulan ini, keluarga kita udah bisa jadi terang. Kita introspeksi sama-sama. Mulai baca Alkitab, mulai saat teduh, mulai mencari dan mengejar hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, terutama di keluarga kita. Yang udah lama gak mesbah keluarga, ayo mulai mesbah keluarga. Walaupun kayaknya aneh, begitu kan? Ngajak anak-anak kumpul di satu kamar, pujian penyembahan. Kalau gak ngerti, pasang YouTube. Ya kan? Menurut saya itu hal-hal yang harus kita mulai kalau kita mau jadi terang. Kalau Bapak Ibu tidak mulai ini, mohon maaf. Saya mau katakan walaupun ini menyedihkan. Gak mungkin kita jadi terang. Kalau dari diri kita atau keluarga kita gak jadi terang. Amin Bapak Ibu. Coba angkat tangan sama-sama. Taruh di dada. Bilang gini, saya harus jadi terang. Dimulai dari saya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya pulang dari tempat ini kita benar-benar mengamini, mengimani dan melakukan bagian-bagian kita. Kita harus tetap punya integritas. Betul? Kita harus terbuka dan kita benar-benar harus jadi terang mulai dari keluarga kita Bapak Ibu. Gak bisa dari yang lain. Kalau kita jadi terang Bapak Ibu, setuju gak Tuhan itu disenangkan? Kalau kita jadi terang, orang lain disenangkan. Betul? Dan kalau kita jadi terang, kita pun disenangkan. Setuju gak? Coba ayat terakhir Maleakhi 3 ayat 18 boleh ditampilkan. Multimedia boleh bantu. Maleakhi 3 ayat yang 18. Ini ayat yang terakhir. Sebelum kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Maleakhi 3 ayat 18 ini berkata seperti ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang yang benar, orang yang beribadah sama Tuhan, orang yang jadi terang, itu jelas di Alkitab catat akan dibuat beda. Setuju gak? Bedanya apa? Segala aspek pekerjaanmu Tuhan akan buat beda.
Usahamu akan Tuhan buat beda. Pelayananmu akan Tuhan buat beda. Cara engkau berkeluarga Tuhan akan buat beda. Tapi syaratnya kita harus hidup benar. Kita harus jadi terang. Kita harus tetap beribadah sama Tuhan. Syaratnya sebenarnya gak terlalu banyak Bapak Ibu. Kan firman Tuhan ini ya dan amin, setuju gak? Kita hidup benar, kita beribadah, rajin di hadapan Tuhan. Tuhan udah buat beda. Apalagi kalau kita menjadi terang di luar sana. Kita memberkati banyak orang. Masa Tuhan gak buat beda? Gak mungkin. Percaya ini gak Bapak Ibu? Kalau kita percaya akan hal ini, waktu kita keluar dari tempat ini kita jadi pribadi yang beda. Semangat kita untuk menjadi terang baik pribadi, keluarga dan bagi orang lain itu benar-benar akan terjadi. Tapi kalau kita juga gak yakin, kita juga gak confidence dengan apa yang kita lakukan, kita gak yakin firman Tuhan yang kita baca, kita gak yakin apa visi Tuhan yang kita dengar itu benar atau salah. Waktu kita keluar dari tempat ini, kita tetap jadi pecundang. Waktu kita keluar dari tempat ini, kita tetap jadi loser. Tapi kalau kita benar-benar mengamini, mengiyakan, saya percaya setiap kita pribadi lepas pribadi. Mulai dari sekolah minggu, anak teens, yang remaja, pemuda, semua di tempat ini, jemaat, bahkan sampai yang umas sekalipun gitu ya. Semuanya akan menjadi terang di bagiannya masing-masing. Jangan pikir, oh Pak saya sudah umas Pak, saya gak bisa jadi terang. Jangan salah. Kesempatan kita jadi terang lebih besar daripada itu. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Biar firman Tuhan yang simple ini bisa memberkati setiap kita, bisa menjadi rema dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, kami sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Engkau Allah yang paling peduli Kau ya yang Tuhan. pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lapar, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari lebih lagi katakan kami sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
pribadi lepas pribadi. Jamah setiap kami ya Tuhan, jamah setiap kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan di tahun 2024 ini Kau jadikan kami terang ya Tuhan. Apapun bagian kami, dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan, jadikan kami terang ya Tuhan. Terutama jadikan kami terang lewat keluarga kami dulu ya Tuhan. Biar keluarga kami bisa diberkati lewat keberadaan kami. Biar keluarga kami bisa diberkati ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan Kau jamah para setiap kepala keluarga yang ada ya Tuhan. Para setiap kepala keluarga yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, berikan kami hikmat lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami mau bangkit, kami mau jadi terang ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami. Kami tahu tahun 2024 gak mudah ya Tuhan. Tapi kami percaya satu janji yang pasti, Engkau tetap bersama dengan kami. Kami tahu satu janji yang pasti dan tidak pernah teringkari ya Tuhan. Engkau memegang tangan kami erat. Engkau gak pernah tinggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Jamah setiap para kepala keluarga di tempat ini. Jamah setiap para ibu-ibu di tempat ini. Para setiap orang tua di tempat ini. Para setiap kami anak di tempat ini ya Tuhan. Jamah kami, urapi kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami akan jadi terang ya Tuhan. Kami akan jadi terang ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan, jamah setiap kami. Urapi setiap kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Mari taruh tangan kita di dada, katakan dengan lembut. Ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk perjamuan kudus juga Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Saya boleh undang para petugas perjamuan maju ke depan. Mari kita sembah Dia lebih lagi, katakan. walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita berdoa sama-sama sebelum kita masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Tuhan layakkan setiap kami ya Tuhan, layakkan setiap kami. Mari Bapak Ibu, Tuhan mau memberkati kita lewat perjamuan ini. Kalau kita ada diingatkan setiap pelanggaran kita, dosa kita Bapak Ibu, yuk mari kita terus terang di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini keluarga kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita diingatkan ada pelanggaran, dosa-dosa yang najis di hadapan Tuhan, baik itu disengaja maupun enggak, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, para pendosa ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang gak sempurna ini ya Tuhan. Berkati kami, urapi kami ya Tuhan. Mari ambil waktu 1-2 menit ini untuk kita introspeksi diri kita. Tuhan layakkan kami yang gak layak ini ya Tuhan. Layakkan kami biar perjamuan ini menjadi berkat untuk setiap kami. Kami tidak mau ya Tuhan perjamuan ini menjadi kutuk, tapi kami yakin ya Tuhan. Tuhan Kau layakkan kami untuk terima berkat dari Tuhan. Urapi kami, jamah setiap kami ya Tuhan. Shikanarala bala bara bala bara bala bara bala bara bala. Shikanarala basyandarala bayanarala bala bara. Shikanarala bala bara bala bara bala bara bala bara bala. Shikanarala bala bara bala bara bala bara bala bara bala bara bala bara bara. Shikanarala bala bara bala bara bala bara bala bara bala. Bicara pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Apa yang perlu kami introspeksi dalam hati kami, apa yang perlu kami introspeksi dalam diri kami ya Tuhan. Shikanarala bara bara bala bara bala bara bala bara bala bara. Shikanarala bala bara bala bara bala bara bala. Biar kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk masuk perjamuan. Bapak Ibu boleh duduk, petugas perjamuan boleh bagikan perjamuan ini. Perjamuan dikhususkan bagi orang-orang yang percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun dilarang mengambilnya.
Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari tetap sembah Dia. Kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau Allah yang paling peduli ya Kau Tuhan. yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah. Adakah Bapak Ibu yang belum mengambil perjamuan? Boleh angkat tangan biar petugas kami bisa membantu. Yuk mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita persiapkan hati kita. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan kami ya Tuhan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan, kami mau masuk perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Mari kita persiapkan roti kita angkat tinggi dengan tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita siapkan cawan, kita angkat tinggi cawan kita dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu, sembah Dia mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Mari mengucap syukur Bapak Ibu. Jangan ada yang diam. Naikkan penyembahanmu, naikkan penyembahanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Ayo mari Bapak Ibu kita bangkitkan roh kita. Engkau yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Tuhan urapi kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Kau curahkan atas tempat ini ya Tuhan. Jadikan kami terang, jadikan kami terang ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, jamah keluarga kami. Terima
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi. Tuhanku. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Terima kasih Yesusku. terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Tuhan. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya usaha kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Engkau angkat dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami imani ya Tuhan, kami sudah terima berkat Tuhan. Biar lewat perjamuan ini ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau layakkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau layakkan kami sehidangan dengan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, kehidupan kami Engkau akan pimpin lebih dan lebih lagi. Biar di tahun 2024 ini ya Tuhan, di awal tahun ini ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan untuk jadi terang dimanapun kami berada. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Para setiap kepala keluarga yang ada, para pendoamu yang ada di tempat ini, para tiang doamu ya Tuhan, para istri-istri yang ada di tempat ini ya Tuhan, para setiap anak-anak yang ada di tempat ini ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan satu keluarga tubuh Kristus yang menjadi terang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan yang suci ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Di dalam satu nama Allah yang hidup, kami sudah diberkati dan kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua yang diberkati sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, silakan duduk.